Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengelolaan koleksi perpustakaan disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan dosen pengampu Mas Odi MPD. Disusun oleh kelompok 3 yang terdiri dari Agung Kurniawan, Aminullah, Handayani, Herdayanti, Miftahul Jannah, Na'imatuz Zahro, Sofianti, dan Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Kurniawan sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian koleksi perpustakaan. Menurut Yulinar 2019, koleksi perpustakaan adalah sumber informasi yang tidak saja menggambarkan hasil karya manusia masa lampau dan masa sekarang, namun juga masa yang akan datang. Sedangkan menurut Wahyuni dan Rahma 2012, koleksi perpustakaan merupakan bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa koleksi perpustakaan adalah segala jenis bahan pustaka, baik berupa buku, majalah, dan semacamnya yang digunakan pemustaka sebagai sumber informasi dan penunjang pelaksanaan program di berbagai bidang. Tentang fungsi koleksi perpustakaan yaitu ada 4. Yang pertama ada fungsi referensi, yang kedua ada fungsi kurikuler, yang ketiga ada fungsi umum, dan yang terakhir ada fungsi penelitian. Untuk yang pertama ada fungsi referensi, maksudnya koleksi perpustakaan yang mempunyai fungsi referensi adalah koleksi perpustakaan yang dapat memberikan rujukan tentang berbagai informasi yang cepat, tepat, dan juga akurat bagi pemakainya. Untuk yang kedua ada fungsi kurikuler, maksudnya bahan-bahan pustaka yang mempunyai fungsi kurikuler adalah koleksi bahan-bahan yang dapat mendukung adanya kurikulum. Untuk fungsi umum dan juga fungsi penelitian akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. 3. Fungsi umum maksudnya koleksi perpustakaan yang bersifat umum ini berhubungan dengan pelestarian bahan pustaka dan hasil budaya manusia secara keseluruhan. 4. Fungsi penelitian maksudnya koleksi perpustakaan harus mampu berfungsi memberikan jawaban atas keingintahuan dari para pemakai perpustakaan. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis koleksi perpustakaan. Secara umum, jenis-jenis koleksi perpustakaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, bahan pustaka tercetak. Yang termasuk dalam kelompok ini berupa buku teks, surat kabar, majalah, buletin, pamflet, buku tahunan, buku pedoman, dan lain-lain. Jenis koleksi yang kedua, bahan pustaka yang terekam. Yang termasuk ke dalam kelompok ini berupa slide, kaset audio, kaset video, film, strip, CD, VCD, dan lain-lain. Selanjutnya, jumlah koleksi perpustakaan. Menurut Yusuf dan Suhendar, apabila dilihat dari fungsi perpustakaan sekolah yang masih mengutamakan unsur pembinaan minat baca dan pengembangan daya kreativitas serta daya imajinasi dan karakter peserta didik, maka perbandingan antara koleksi fiksi dan non-fiksi adalah 60% dan 40%. Artinya, dalam 60% kategori koleksi buku fiksi dan untuk 40% jenis koleksi non-fiksi. Saya Aminullah ingin melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok saya terkait pengelolaan koleksi perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode atau pengadaan koleksi buku di perpustakaan. Di sini ada 4 metode atau pengadaan koleksi buku di perpustakaan. Pertama ada pembelian buku. Kedua ada hadiah, ada tukar menukar dan pinjaman. Tapi di sini saya akan menjelaskan 2 saja karena 2-nya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya.
Di sini ada pertama pembelian. Tentu setiap perpustakaan untuk menambah atau mengisi buku dengan cara salah satunya ia membeli. Tetapi pembelian di sini tentu ada dana khusus perpustakaan. Juga buku yang dibeli itu sesuai dengan kondisi atau lembaga yang ada di sana. Misalkan salah satu contoh STKIP itu lebih bukunya ke ranah pendidikan. Artinya kalau misalkan ditambah buku kitab-kitab ya boleh, cuman tidak terlalu banyak gitu. Lebih ke bukunya itu tentang pendidikan lah, misalkan pengantar ilmu pendidikan gitu. Ada juga misalkan pembeliannya sekarang sudah banyak, bisa langsung ke penerbit, bisa ke toko buku ataupun di media-media online sekarang banyak sudah tersedia. Kedua, di sini ada hadiah. Buku yang didapatkan secara hadiah itu biasanya lembaga atau seperti kampus lah. Di sana salah satu menyediakan wadah, misalkan bedah buku atau seminar. Biasanya di sana nanti buku yang diperkenalkan itu akan dijadikan sebagai daya tarik atau dihadiahkan lah untuk perpus yang ada di lembaga tersebut. Baik, untuk tata cara pengadaan buku yang ketiga yaitu tukar-menukar, di mana tukar-menukar di sini telah dipaparkan oleh Mas Sofa dalam Irpina 2020. Beliau mengatakan bahwa tukar-menukar ini bisa dilakukan apabila perpustakaan mempunyai buku yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan perpustakaan yang dikelola, atau dianggap jumlah eksemplar tiap judulnya itu lebih. Maka buku tersebut dapat ditawarkan kepada perpustakaan lain untuk ditukarkan dengan buku-buku yang dikehendaki pihak perpustakaan yang telah menawarkan. Dan yang terakhir yaitu pinjaman. Perpustakaan yang mempunyai anggaran kecil dapat menggunakan cara pinjaman untuk mengadakan koleksi bahan pustaka. Pinjaman atau titipan juga disebut metode, di mana perpustakaan meminjam koleksi baik kepada kepala sekolah, guru, siswa, masyarakat, atau lembaga itu sendiri. Pengolahan koleksi perpustakaan menurut PAUD dan kawan tahun 2010. Pengolahan koleksi atau pustaka adalah kegiatan di perpustakaan yang dimulai dari pemeriksaan koleksi atau pustaka atau buku yang baru datang sampai buku atau pustaka tersebut siap disajikan dan disusun di rak guna dimanfaatkan oleh penggunanya. Jadi, pengolahan koleksi atau pustaka itu merupakan suatu proses yang dilaksanakan di perpustakaan yang dimulai dari pemeriksaan akan buku yang baru datang, apakah sudah siap untuk disajikan dan disusun di rak untuk dimanfaatkan oleh pemustaka. Perpustakaan dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pengolahan berupa bahan buku. Yang kedua, pengolahan bukan buku. Yang ketiga, pengolahan bahan pandang, dengar atau audio visual. Nah, dalam pengolahan bahan berupa buku ini ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pustakawan, yaitu inventarisasi, klasifikasi koleksi, katalogisasi, pembuatan nomor buku dan kartu buku, kantong buku lembar tanggal kembali dan label buku, penyusunan kartu katalog, serta penyusunan buku di rak. Nah, untuk pengolahan bukan buku, pengolahan bahan pustaka yang tidak dijilid dalam bentuk buku.
Nah, yang ketiga, pengolahan bahan pandang dengar atau yang lebih dikenal dengan audiovisual. Nah, untuk bahan berupa audiovisual ini, bahan ini tidak boleh dicampur dengan bahan cetak yang lainnya.